Bismillahirrahmanirrahim. Nih gambar latar belakang ini nih. Sajadah Al Zaitun yang berharga 1 juta. Nih saya masih uh, menyetor 1 juta pada waktu itu. Jadi saya adalah mantan, sekarang sudah mantan karena semenjak memang itu mencuat di TV tentang kasus pelecehan seksual itu pimpinan Al Zaitun, saya total keluar dari Al Zaitun. Saya tahu betul bagaimana kalau ngomong perolehan dana di Al Zaitun sampai triliunan itu. Baik, saya ceritakan ya. Oke. Perolehan dana Al Zaitun. Saya pakai masker dulu biar kadang-kadang ada orang yang kurang bertanggung jawab. Ya, perolehan dana Al Zaitun. Saya aktivis dari tahun 92. Saya dibaiat oleh Syekh Al-Fatah namanya, yang kakinya pincang. Beliau sekarang sudah wafat, sudah almarhum. Beliau adalah memang mantan anggota DITII. Saya dibaiat beliau. Ya, baiatnya bagus sekali. Sebagai umat Islam saya mengikuti. Jadi sebelum dibaiat ini diangkut oleh suatu kendaraan, kalau nggak salah pada waktu itu mobil jenis minibus itu. Saya dibawa ke daerah Pejaten, tutup mata. Nah setelah sampai di tempat, saya tahu itu tempatnya karena kebetulan saya sering di daerah itu. Jadi walaupun tutup mata saya tahu daerahnya. Setelah dibaiat, waktu itu dibaiat masih sukarela waktu itu. Baiatnya masih sukarela tahun 92. Dibaiat itu membayar sukarela berapa saja. Tapi tahun demi tahun, apalagi tahun 98, 99 itu baiat sudah bayar. Mahal itu. Jutaan itu untuk bisa berbaiat. Untuk menjadi seorang pejuang kita harus dibaiat mahal, membayar. Ya sebenarnya sih memang ada dalil-dalilnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalikum wa anfusakum. Itu intinya seperti itu. Jadi kalau kita sudah menjadi beriman, berhijrah, terus selalu ya berjihad bi amwalikum wa anfusakum. Nah, bi amwalikum itulah kita mengeluarkan dana. Jadi itu dasar-dasar yang digunakan oleh Al Zaitun. Track record-nya 92 sampai 96 sebelum peletakan batu pertama itu terkumpul uang kurang lebih 2 triliun. Jadi ada susunannya, memang sudah menjadi pemerintahan. Ada susunannya dari satu desa sampai ke tingkat presiden. Atau kita dalam bahasa mereka itu dulu Musa, Ibrahim. Musa itu tingkat desa, Ibrahim kecamatan, Ibrahim terus Soleh tingkat kabupaten, Soleh terus Hud itu tingkat provinsi, Nuh itu udah tingkat lebih besar lagi di atas provinsi wilayah Nuh, terus tingkat Adam itu adalah untuk tingkat negara. Itu Adamnya sendiri otomatis Syekh Panji Gumilang atau alias Abu Toto. Kumpulkan dana semuanya seluruh Indonesia. Jadi tiap kabupaten aja, bayangkan kabupatennya itu hampir mengikuti kabupaten yang ada di Indonesia. Tapi kalau untuk wilayah Jakarta, satu kecamatan itu satu kabupaten. Misalkan Pasar Minggu, berarti itu merupakan kabupaten Pasar Minggu. Itu digenjot terus untuk memperoleh dana. Itu waktu itu satu kabupaten miliaran. Jadi terkumpul dana triliunan seluruh Indonesia. Wilayah 9 saja mengumpulkan mungkin separuhnya. Selebihnya adalah wilayah 1 sampai 8. Itu yang dikoordinasi. Saya orang dalam.
Dan saya sangat membekas pengalaman itu. Itulah pejuang-pejuang itu. Tetapi itu disalahgunakan oleh pemimpinnya. Ternyata pemimpinnya itu dibaiat oleh Adah Jailani. Adah Jailani adalah binaan Ali Murtopo, menjadi kontra intelijen, yaitu bisa merusak Islam dari dalam. Makanya saya ingat petunjuk-petunjuk dari dulu Mas'ul adalah pemimpin yang di atas itu. Wah, lawan kita pertama adalah orang-orang yang berjenggot. Saya udah mulai kaget sebenarnya. Saya simpan itu kata-kata itu. Orang-orang yang berjenggot. Terus saya ada keponakan keluarga. Itu di situ mulai melepas jilbab. Saya kaget juga. Katanya untuk sandi supaya tidak diketahui orang. Kita masuk dalam gua. Oke lah, saya masih terima. Saya ikutin terus sampai terus terang aja. Maaf, keluarga saya pertama itu berantakan gara-gara Al Zaitun itu. Saya punya anak 2 dan istri saya dibaiat. Terus saya hijrah, saya dilantik menjadi Taifah. Taifah itu wilayah Singapura, Malaysia, dan Kepulauan Riau. Saya menjadi Taifah di sana. Di sana pun saya ada anggota-anggotanya seperti Amarudin, ada Asril, itu kan udah dibaiat. Keponakan-keponakan saya juga udah saya baiat, itu Mas Paiman sama Mas Mujiono. Saya baiat. Mereka dikasih nama Abdul Syukur, Abdul Hamid, terus berjalan. Tetapi memang kondisinya terus-menerus agak ada penyimpangan-penyimpangan. Saya mulai bertafakur, mulai berpikir, dan saya sholat meminta petunjuk Allah, at-tulub tolban tariqul haq, yaitu minta petunjuk kepada Allah. Terus perjalanan waktu, sampai akhirnya mencuat bahwa pimpinannya itu melecehkan seksual anggotanya. Ya, pimpinannya itu bisa berbuat apa saja, itulah Allah berikan kekuasaan. Tetapi kekuasaan itu digunakan semena-mena. Sampai penyimpangan syariah ke Yahudi, mengikuti negara ini sebenarnya. Negara ini mencoba melebihi Yahudi, itu pun seperti itu. Malah menyanyikan lagu-lagu Yahudi. Itu. Ya. Itu perjalanannya. Untuk perolehan dana jelas. Kalau saya sih perolehan dana biasa-biasa aja, nggak terlalu banyak. Ya paling-paling kita meyakinkan orang untuk secara sukarela. Tetapi ada juga yang dengan pengetahuan wah itu dana faid dan siapa saja diambil. Tapi saya masih berpikir karena saya didikan dari ibu saya, kalau kalau nggak pengen sakit ya jangan mencubit. Kalau dicubit sakit, itulah istilahnya, jangan mencubit, itulah. Itu falsafah dasarnya. Akhirnya saya mempelajari falsafah sejarah kesultanan, bahwa negeri ini ternyata memang negerinya para sultan, dan negeri yang insya Allah diridhoi oleh Allah, insya Allah dipelihara oleh Allah, dengan catatan ya Allah tidak merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Jadi Al Zaitun saya tahu betul karena penyimpangan. Seharusnya Al Zaitun ya udah dipenjarakan aja, itu Panji Gumilang. Penjarakan, terus ya, tapi saya sendiri kurang percaya juga kepada hukum di negeri ini karena memang tidak berasa adil. Ya apalah, Allah yang akan menghukumnya nanti, Panji Gumilang akan seperti apa. Dan anggota-anggotanya ya kalau bisa jangan fanatik betul, tapi kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada hadis-hadis sahih, dan marilah kita bentuk ulil amri. Umat Islam di Indonesia adalah mayoriti. Kalau pemilu itu diadakan sebagaimana jujur, kalau mayoritas ya tidak difitnah, tidak curangin, ya umat Islam yang mempunyai kuasa. Karena pemilu sendiri artinya adalah authorities is majority. Nah, kekuasaan itu adalah mayoritas, itulah yang disebut pemilu. Jadi jangan suka memperbalik-balikkan fakta, kita jangan mau dibodoh-bodohin oleh para ahli kontra intelijen. Itu kontra intelijen sebenarnya bikinan Amerika. Tapi ingat, makar Allah adalah lebih dari segala-galanya. Mau manusia berbuat makar apapun, makarullah itu akan mengakhirinya. Ingat itu. Jadi kita itu tidak ada apa-apanya di dunia ini. Hanya Allah lah yang berkuasa. Itulah hasil perenungan saya. Allah lah yang berkuasa. Lihatlah nanti siapa yang betul, pasti akan menang. Siapa yang benar pasti akan menang. Bahasa Melayu aja benar itu bebas nar. Bebas dari siksaan. Benar itu artinya. Benar, bebas dari siksaan.
Itu. Jadi jangan main-main dengan kekuasaan Allah di sini. Allah akan murka. Nah, kalau udah murka Allah, siapa yang bisa menandinginya? Ayo, kita saksikan. Kita sama-sama orang yang menunggu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penjelasan tentang hiruk pikuk selama ini. Udah, penjarakan saja Panji Gumilang. Terima kasih.